Boleh. Nah, oke. Oke, udah gue record. Oke, ya kita lanjut aja ya. Nah, jadi buat nyari RMSE, harusnya udah familiar ya, root mean square. Astaga ini. Naon, sorry ya. Nah, kita disuruh ngebandingin hasil dari model persamaan sign Venan ini, continuity sama momentumnya, sama dengan dari Stoker Analytical Solution. Nah, Stoker Analytical Solution itu didapat dari persamaan analitis ya. Nah, itu kalau kalian bisa cari, ada source code-nya itu dipakai MATLAB. Dipakai MATLAB. Nah, terus kalian bisa nih, kalau gue udah ekstraksi di, kemarin kan suruh bandingin ya, 0,02 di sini ya. Sorry, mana tuh? Ini di 0,02 second sama 0,1 second. Nah, ini gue ada ekstraksi di 0,1 second. Ini sebenarnya nggak harus kayak gini ya, bisa by visual aja. Lagi-lagi gue bilang, kata Pak Bagus nggak apa-apa. Ini bisa diestimasi nih. Ini ada di sekitar 0, berapa ya? 0,3-an ya. Bisa, kalian bisa kalau buat RMS berarti kita bisa tulis buat kolom ini, kolom analytical. Analyticalnya ini berapa nanti, sama titiknya, X-nya. Nah, yang kita bisa cari, yang kita akan bandingin, coba misalkan ini kan paling gampang kelihatan di bagian 0,3-an sampai 0, berapa nih? 0,78 lah. Nah, itu nilainya konstan kan. Kira-kira kita ambil dulu batasnya 0,35 deh. Nah, terus kalau kita lihat dari yang solusi sebelumnya desain Venan ini, kita coba ambil yang 0,1 second dulu. Kita ke bawah lagi. 0,1 ada di sini. Nah, ada di sini kan. 0,1. Ini kita lihat nih. Kita ambil nilainya dulu. Ya kan? Kita copy, kita masukin di sini. Kita copy value-nya. Terus kita transpose nanti. Aduh, nggak bawa mouse gue, sorry ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ininya, X-nya itu berarti kita lihat lagi, kita copy lagi. Stop. Nah, atau langsung aja deh. Nggak apa-apa. 0 DX-nya berapa sih? 0,05 ya. 0,1. Nah, ini kita drag dulu. Nah, ini kan kayak gini ya. Buat X-nya. Nah, oke. Kita rekap dulu ya. Ini X, M. Ini value-nya. Water level, sorry. A aja. Nah, kita kan udah nentuin nih dari yang kita mau tes, kita ambil titik buat RSME-nya beberapa poin lah sekitar sini. Itu ada 0,35 sampai 0,75 lah di sini ya. Berarti kita selangnya DX-nya samain aja. Biar sama kayak ini, kayak spacing-nya di yang model numerik kita. Berarti kita bisa kasih DX yang sama ya. Nah, kita terusin sampai 0,75 ya. Kita maunya 0,75. Oke. Wah, satu lagi. Nah, dari analytical kita bisa lihat ini lurus nih. Sekitar berapa nih? 0, mungkin bisa 78. Tapi kalau mau lebih pasti bisa cek di source code ini. Kita bisa ambil lah di detik yang spesifik. Ini gue ada ekstraksi ya. Di 0,1, 0,3 ini konstan di 2. Nah, kita coba ambil angka itu. Tapi nggak perlu persis-persis, nggak apa-apa. By visual aja, kita bisa ambil aja 0,75 atau berapa, nggak apa-apa. Ini kita anggap konstan, karena water level di sini analytical itu konstan. Nah, oke. Nah, ini dari sign Venan, itu berapa nilainya? Kita ambil dari 0,35.
Nah, di sini kan kayak ada ini ya. Astaga, sorry. Ada kalau dari grafik ini ada dia berosilasi gitu ya. Nah, mana ya? Nah, kayak hasilnya nggak banyak errornya gitu kan di detik 0,1. Nah, itu kalau mau dibagusin itu bisa ganti metode ini, ganti metode numeriknya di Excel-nya. Nah, itu skema numerik bisa ada banyak ya. Kalau kalau di yang dipelajarin ya pakai forward time atau center space ya. Pakai forward atau center space. Nah, itu aja yang dipelajarin. Tapi kalau misalkan nanti mau ada dipelajarin lebih lanjut sendiri tentang numerik, ini bisa dipelajarin nih metode skema-skemanya ada Lex Friedrich dan lain-lain lah. Nah, itu yang bikin nanti hasilnya bisa lebih bagus. Nah, oke. Terus kita nggak bahas itu ya. Kita bahas RMSE-nya aja. Berarti setelah itu langsunglah kita cari errornya. Kan RMSE itu apa ya? RMSE itu selisih ini ya, selisih error dikuadratkan ya. Terus dibagi dengan jumlah data yang kita tinjau ini ya. Nah, sekarang kita tentuin dulu count-nya berapa yang kita tinjau buat error. Jumlah datanya adalah kalau datanya banyak ya pakai fungsi inilah. Kalau ini bisa ngitung sendiri. Nah, jumlah datanya kita pakai di sini ada 9 data. Berarti untuk RMS errornya, berarti kan kita bisa dapat nih nilai error kuadrat, ya kan? Nah, habis itu kita tinggal selisih dari nilai analytical dengan hasil model numerik kita dikuadratkan. RMSA itu kan, sorry, sebentar ya. Sorry, suara dari luar kedengeran nggak? Gue lagi di luar nih, sorry ya. Aman ya? Nggak berisik ya? Oke. Oke, lanjut ya. Berarti error kuadratnya ya analytical kurang dari solusi Saint Vernon kita dikuadratkan kan. Nah, habis itu berarti itu tinggal kita bagi dengan n dengan jumlah count-nya, oke. Nah, kalau udah dibagi dengan jumlah count, itu kan kita tinggal akarin ya nggak sih? Baru diakarkan setelah dijumlah. Berarti kita tinggal bagi nih. Kita bisa langsung dapat nilai RSME-nya di sini. RMSE-nya. Nah, berarti tinggal kita sum. Sorry, kita sum dulu ya. Ininya. Sub. Kita sum nilai ininya. Nah, oke. Terus ini sum total kuadrat, total error kuadrat. Nah, ini jangan di sini deh. Berarti RMSE-nya kalau dari formula tinggal di bagi N diakarkan kan. Nah, berarti biar enak ini deh. Error kuadrat bagi N. Error kuadrat bagi N, baru kita akarin nanti. Ini kita bagi dengan N. Oke. Nah, terus tinggal di square root lagi. Berarti RMSE-nya dapat SQRT ini. Oke. Nah, simple ya. Oke, harusnya udah pada aman. Berarti ini root mean square-nya errornya itu ada di 0,08. Kalau kita di 0,08 ini kan ada unitnya ya. RMSE itu ada unitnya. Nah, kalau misalkan kalian analisis data buat, misalkan nanti ada analisis data buat model-model dan di compare sama analytical. Atau misalkan dari forecast sama data observasi. Nah, RMSE itu ngikutin scale dari unit yang kalian pakai. Misalkan debit, astagfirullahaladzim, dari debit misalkan.
Kalau debit kan biasa misalkan debit sungai itu 100. Nah, nanti kalau kalian punya forecast, RMSA itu nggak akan bisa di bawah 1 untuk unit skala-skala unit yang besar. Nah, caranya untuk misalkan nanti kalian ketemu masalah kayak gitu atau mungkin di matrek keluar, nggak tahu ya. Tapi harusnya sih nggak. Ini tambahan aja. Itu datanya kalian bisa normalisasi. Jadi normalisasi itu kita ubah range-nya itu dari 0 sampai 1. Misalkan debitnya data debit berapa tahun gitu ya. Itu bisa dinormalisasi dulu datanya dari range 0 sampai 1 buat prosesnya lebih cepat. Nah, nanti akan ngikutin RMSA itu ngikutin skala unit yang kalian udah normalisasi atau belum dinormalisasi. Nah, itu tambahan aja sih, not aja. Barangkali ada Pak Bagus iseng mau nanya. Kayak gitu. Intinya RMSA itu ada unitnya. Unitnya sesuai data kalian. Nah, untuk soal RMSA ini buat analytical sama model numerik, ada yang nanya nggak? Kita nggak bahas ini ya, nggak bahas numerik ya detail lagi. Nggak dibahas malah, karena udah gue buatin videonya juga ya. Atau ada yang mau nanya soal ini, numeriknya? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, geser ke ini, geser ke persamaan difusi, persamaan polutan di sungai. Gue tunggu ya, sampai 15.20. Langsung on mic aja ya, kalau mau nanya. Bang, itu ada yang nanya di chat. Oh, di chat. Nice, nice. Bang, ambil datanya yang mana? Nah, Fikri Fatin nanya ambil datanya yang mana? Yang gini, kan kita mau cek error di 0,1. Nah, berarti ambil datanya, benar kan pertanyaan itu? Sorry, gue cek lagi. Bang, Saint Venannya ambil data yang mana? Dari model numeriknya, Fatin. Kalau dari numeriknya kita ambil yang kalian kerjain di Excel itu di 0,1 second. Terus kalau yang analyticalnya ini bisa by visual dari sini. Kita bisa ambil 0,75 atau berapa? Sekitar 0,78, 75. Nah, tapi kalau mau lihat persisnya, sebenarnya bisa nge-code sendiri buat penyelesaian ini atau bisa nyari di Google ininya ya. Ada yang buatin buat model Dumbrek ini pakai persamaan Stoker itu dari buku ya. Nah, itu pakai persamaan shallow water equation. Itu bisa kalian kalau mau dipelajarin lagi itu bisa banget. Shallow water equation itu yang mendasari model-model yang sering kita pakai buat modelan ini. Modelan banjir gitu-gitu. Nah, ini dipakai buat model Dumbrek. Ini udah kalau mau persisnya bisa dicoba pakai MATLAB. Gue bisa share sih kodenya ini. Misalkan kalian pengen coba cek di detik berapa, ini kalian nanti tinggal ganti-ganti kodenya di sini. Kan initial depth ini kita Pak Bagus mintanya 1 meter di hulu. Nah, di setelah wall dam ini, setelah ada bendungnya, itu 0,5. Kalian tinggal ganti-ganti di sini. Sama nanti kalau penasaran, kalian bisa ubah-ubah di sini. Dari nomor iterasinya berapa, grid point-nya berapa, itu nentuin nanti DX-nya. Nah, gitu sih paling. Kalau penasaran nanti gua share di grup ini chord-nya. Tapi emang nggak akan kepake di ujian juga. Tapi siapa tahu penasaran. Seperti itu. Ada lagi? Fikri Fatin menjawab nggak? Konfirmasi dong. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya? Nah, oke. Berarti Bang, kita ninjau 2 ya Bang, di 0,02 sama 1. Betul. Nah, kalian bisa coba di 0,02-nya. Sama aja kan. Yang penting konsep RMSE-nya dipegang saja. Bang boleh lihat si ini nggak Bang, formula RMSE-nya? Oh, mau gua ketikin aja di mau lihat formula di ininya yang error kuadrat ini selisih dikuadratin aja terus kita nyari selisih errornya terus kita kuadratkan, kita totalin error kuadrat tersebut. Nah, habis itu kita bagi dengan jumlah data yang kita tinjau, baru kita akarin di terakhir.
Gitu. Oke, aman. Oke, aman ya. Kalau mau lebih lengkap formulanya mungkin dalam bentuk tulisan kayak gitu bisa di Google aja ya. Nah, oke. Buat Damrek harusnya aman. Nah, terus sekarang pengen bahas kemarin Pak Bagus nitip biar bahas ini model polutan sungai persebaran ininya distribusinya tapi pakai kecepatan yang nggak konstan maunya berdasarkan tiap-tiap ruas itu dibedain kecepatan sungainya. Nah, memang nyatanya kan seperti itu pasti dan lebih kompleks dari itu. Nah, sekarang bakal gue langsung tunjukin aja ke Excel yang pernah gue kerjain. Ini kalau nggak salah dulu gue kuis kayak gini nih. Bisa jadi takutnya Pak Bagus ngeluarin ini di UAS kalian. Ini bakal gue langsung jelasin aja. Nah, ini jadi gini guys. Di soalnya intinya dia minta di soal itu si soal dia minta kalau tinjauan sungainya itu panjangnya ada di 10.000 meter, 10 kilo. Nah, terus tiap 2.000 meter dari ruas sungai itu, berarti ruasnya dibagi ke berapa tuh? Kalau 2.000, 5 ya. Dibagi ruasnya 5 ya kan. Nah, berarti 5 ruas. Berarti ruas pertama, terus ruas kedua, ruas ketiga, ruas keempat, sama terakhir ruas kelima. Nah, itu kecepatannya beda-beda. Sebenarnya kalau dipikirin simpel aja kan. Nah, cuma harus hati-hati juga di sininya. Oh, sebelum itu sama unitnya ya. Jadi kalian harus perhatiin unit sama formula, jangan lupa dikonversi. Takutnya Pak Bagus ngecek ke konsep atau ngecek analytical dimensi dari kalian ya. Takutnya ngecek. Nah, kalau kalian ini lihat ini konsentrasi ya. Unitnya berarti kan bisa ppm atau yang lain. Terus kalian tahu pasti U ini kan kecepatan sungai ya. Nah, ini bisa meter per menit atau meter per jam atau kilometer per jam. Nah, hati-hati harus dikonversi. Karena itu nentuin banget dari DT kalian yang kalian pilih nanti. Nah, karena ini skalanya sungainya udah panjang 10 kilo, itu kita ambil DT 1 menit. Mungkin bisa second, tapi nanti kecepatan sama nilai koefisien apa difusi ini harus dirubah dalam second semua ya. Hati-hati ya. Itu not aja sih. Tapi harusnya udah aman kayak gitu. Nah, terus caranya kalau ada problem kayak gini dengan U-nya yang beda, itu yang gue kerjain kayak gini. Jadi kita pertama bagi-bagi ruasnya dulu. Tiap ruas satu kita tandain ya kan. Kita tandain dengan warna-warna ini ya. Nah, kita geser lagi ke ruas sebelahnya di 4.000 berarti habis ya kan. Kita tandain lagi ya kan. Oke, nih. Nah, terus ruas seterusnya dan seterusnya lah. Nanti ditandain gitu biar nggak pusing. Nah, terus tiap ruas kalian inisiasi variabel parameter kecepatan sungainya itu sesuai soal. Pak Bagus misalkan kalau di kasus gua dulu maunya dasar kecepatannya sebenarnya yang ditulis di soal ini 2 meter per menit kalau nggak salah seingat gue ya. Terus di ruas pertama itu setengahnya, terus di ruas keduanya itu balik lagi kedua, terus setelahnya setengahnya lagi berarti 1, terus setelahnya balik lagi ke 2, dan yang ruas terakhir di setengahnya kecepatan yang di soal. Nah, jadi kayak gitu kan. Intinya dibuat simpel aja, langsung kalian nyatain variabel di atas tiap ruas. Itu sesuai yang di soal. Ruas pertama 1 atau ruas pertama sesuai soal lah, nanti dimasukin. Nah, udah tuh, udah beres dari Excel yang pernah kalian buat. Kalian kan sebenarnya kalian udah buat Excel tuh. Kalian tinggal panjangin aja di X-nya, formulanya dipanjangin. Nggak apa-apa itu ref, bakal error. Nah, itu dipanjangin sesuai boundary soal mau, terus baru jangan lupa kalau habis manjangin boundary-nya diganti lagi nih. Pokoknya kan saat time 0 ini kondisinya 0 semua ya. 0 semua, nggak ada polutan. Nah, dinolin semua dan sisi kanannya itu disama dengan sisi sebelumnya. Nah, dan sisi kirinya juga disama denganin. Terus baru kalian drag lagi semuanya ke bawah. Nah, ini sebenarnya trial and error biar bisa nemu DT yang pas.
di 2 menit atau aduh, ini kayak gue salah nih. Kalau gue ubah ini gede banget soalnya. Ini gue nemu semenit biar kelihatan perubahannya. Ini aja Excel gue langsung ini ya, langsung keren. Oke. Sorry. Nah, udah. Ini gue ubah jadi 2 menit, tapi hasilnya nggak tahu ya sebenarnya. Bakal ada error apa enggak? Oh, nggak ada. Nah, kalian bisa coba trial and error DT dari sini. Dicoba dulu dari yang DT gede, misalkan udah tergambarkan belum? Sampai ke DT yang kecil. Nah, kalian bakal lama di drag-nya kalau DT-nya makin kecil kan. Nah, itu bisa makan waktu yang lumayan. Kalau lupa ada pengen detail, itu DT-nya ambil kecil, dari kecil nggak apa-apa. Kalau misalkan spare waktunya banyak, nah ini aja gue sampai berapa baris nih ke bawah. Sebenarnya nggak perlu sampai detail ini sih, tapi tergantung. Udah kayak gitu, kalian seperti biasa, formulanya udah sama kan? Kayak kemarin dari Excel yang udah dibuat, tinggal balikin lagi, kita ubah D-nya. Kita ubah DX, nah kan? Karena DX 10.000 meter, karena X-nya itu 10.000 meter, sungai yang kita tinjau 10.000, itu coba kita ambil DX-nya di skala di bawah 10, kalau bisa. Kalau mau detail. Atau kalau mau 100 mungkin bisa, tapi nggak terlalu ke gambarin sih setahu gue. Sepengalaman gue kemarin. Nah, gitu-gitu aja. Kalau dari DX itu kalian bisa konfigurasi sendiri. Nah, terus buat formulanya yang tadinya U-nya adalah di sini, U-nya di sini doang. Nah, ini U-nya kita geser. Kita geser ke tempat di mana tadi kita naruh U di sini. U1, nih U sama dengan 1 di sini. Kecepatan sungai yang ruas pertama. Udah, berarti kalian tinggal drag ini. Udah diganti selnya jadi ke GW berapa, kalian drag lagi, set, aduh nge-lag. Nah, drag aja sampai ruas yang pertama. Nah, bakal lamanya di situ sih paling, kalau di pengerjaan ini. Nah, habis itu tinggal drag ke bawah lagi kan, seperti biasa. Aduh, nge-lag. Kalau ya, ini berat banget karena DT gue agak kecil. Oke, nge-lag. Kayaknya gue cancel deh prosesnya. Tar. Astagfirullahaladzim. Sorry ya guys ya. Ntar. Oke. Udah ke cancel. Nah, hati-hati aja pemilihan DT ya. Ini bakal bisa menghambat kalian nanti kalau terlalu kecil. Oke. Itu bisa atur lah. Kalian bisa atur. Dari skala 10 menit, 60 menit, mungkin tergantung hasil kalian yang dapetin. Kalau masih kurang detail dan masih acak-acakan, kalian detailkan lagi. Nah, oke. Terus berarti, nah ini setelah ruas pertama, ini kan udah berubah nih kecepatan di ruas yang 2010 meter ini. Berarti ya simpel aja kan. U-nya yang tadinya di sini kita geser ke GX. Nah, buat sel GX ini ada buat si U yang kedua, ya kan? Nih, sesuai ya. Nih. Berarti kita pakai sel yang kalau dilihat ini udah diubah semua. Pakai kecepatan yang sini. Begitu seterusnya sampai ruas yang terakhir sesuai kecepatannya. Simpel kan? Cukup simpel, cuma Pak Bagus katanya mau tetap ada ini, disuruh ajarin biar nggak keliru katanya. Nah, terus paling dianalisisnya kan kayak kemarin ya, apa disuruh sampai 0,01 ppm ya. Nah, awalnya ini di soal tiba-tiba ada polutan 500 ppm lah. Nah, itu nanti di soal dikasih tahu ada di titik mana. Misalkan ada di titik, gue dikasihnya di mana ya? Di titik mana ya? Ntar ya, agak lupa gue. Pokoknya harusnya agak di tengah-tengah atau di, ya kalau di ujung bisa aja. Tapi itu kalian ikutin soal aja. Ada di posisi berapa? Oh, nih. Di gue ada di 4.000. Ini initial concentration ada di sini. Nah, berarti kalian pasti disuruh plot tiap waktu. Nah, kalau gue itu disuruh plot saat pertama pokoknya 5 menit ke 15 atau tergantung soal sih. Kalian bisa plot lebih banyak buat ngelihat gambaran yang lebih jelas gitu, persebarannya tiap menit. Nah, itu tinggal kayak tadi
yang gue jelasin. Ini tinggal di ambil aja data-data yang tadi. Kita misalkan kita lihat yang konsentrasinya udah kurang dari 0,01, kita drag terus sampai bawah. Kita lihat ini udah 0,01 udah kurang nih. Nah, di mana dia? Kayak biasa ya, kayak yang ditutor. Udah, kalian tinggal ambil aja sini semuanya. Kalian tinggal ambil, kalian plot, nanti masukin tiap kayak misalkan menit 15, kelipatan juga boleh. 15, 30, 45. Nah, 15, 30, 45 terus boleh langsung loncat ke menit di mana polutan itu udah sangat kecil gitu. Kalau bisa lihat ini kan udah kecil banget ya. Di menit ke 96. Nah, berarti dari situ bisa disimpulin nih. Ini walaupun setengah jam itu masih polutannya masih tinggi. Nah, masih dia ada di 6 menit nih, 15 menit tuh masih ada di angka 5 ppm gitu kan. Nah, kira-kira paling gitu kalau buat apa sih yang polutan kecepatannya beda-beda itu tinggal kalian ganti aja dari rumusnya, sama harus teliti pokoknya. Sama kalau ref tambahan aja. Kalau ada ref error gitu, itu harus kalian ubah DT-nya. DT-nya itu karena tapi biasanya yang ref sih yang damprek ya. Nah, DT-nya ini belum stabil mungkin ya. Jadi solusinya nggak konvergen. Jadi dia pecah gitu. Kalau kalian perhatiin kalau error ref itu dia meledaknya di 10 pangkat bisa seratusan. Nah, itu udah solusinya udah meledak gitu. Udah divergen lah, udah nyebar. Nih kayak ini aja sampai gua namain meledak nomor 2. Ini karena gua waktu itu error juga. Nah, kalian konfigurasi lagi di DT sama DX ya. Tapi paling aman kalau soal kayak gini, apalagi skalanya kayak 10.000 meter kayak gitu. Nah, itu kalian bisa pakai startnya dari 20 meter bisa 10 meter. Kalau gede-gede bisa aja error, bisa aja error. Tapi nggak apa-apa, trial and error aja. Nah, paling kalau sekarang itu udah yang sungai dengan kecepatan nggak konstan ya, beda-beda, tinggal dibagi-bagi aja, dipartisi ulang. Udah, kita tinggal grafikin dan ini dianalisis nanti di soalnya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanya dulu gak? Kita cek chat dulu ya. Ini gua absennya di akhir ya. Gua SS-nya di akhir buat absen nanti. Halo guys, ada yang mau nanya gak? Bang, tanya bang. Yuk, gimana? Kalau analisis tuh maksudnya gimana bang? Diapain? Cara jelasinnya? Oh iya ya gini. Jadi gini, kalau kalian disuruh analisis, karena misalkan kalau kemarin kan kapan di waktu berapa polutan tuh di bawah, pokoknya udah aman lah, udah memenuhi standar mutu sungai gitu. Nah, analisisnya gini aja. Kalau di soal pasti kan, seingat gue tuh tetap tulis deh, ada hasilnya tulis gitu seingat gue ya. Tapi Excelnya dikumpulin. Nah itu pokoknya kalau ada tempat buat nulis itu, kalian jelasin aja dengan apa yang kalian dapetin, kalian deskripsikan nih. Ternyata di menit segini itu masih tinggi, konsentrasi masih di bawah, di atas berapa ppm gitu. Nah, ternyata membutuhkan waktu sekian untuk polutan itu bergerak dari ruas awal ke ruas ujung gitu. Nah, ruas ini baru aman setelah menit keberapa gitu. Nah, gitu. Paling kalau analisisnya itu aja. Jadi tahu gitu bahwa oh, kita tuh bisa nyelesain masalah-masalah kayak gini itu bisa dari metode numerik gitu, pemodelan numerik. Nah, intinya seperti itu. Menjawab nggak? Aman bang, makasih. Bang, Oke. mau nanya bang. Ada, yuk, silakan. Itu di soal abang kemarin tuh ninjau polutannya itu aman di sepanjang aliran itu dijumlahkan berapa polutannya atau nilai maksimumnya aja bang kayak kemarin? Nah, oke. Dari interpretasi gua itu jujur gue belum nanya ke Pak Bagus sih. Tapi gua kemarin ninjaunya karena kita tinjau ke seluruh ini ya, total.
total ruas sungai, gue kebayangnya itu kita total aja, harusnya ditotal karena kita tinjauan kita 1. Oke, sepanjang ruas sungai ini konsentrasi polutannya itu nggak boleh melebihi dari misalkan 0,1 ppm gitu kan. Nah itu dari interpretasi gue itu di jumlah. Nah tapi kalau kasus kemarin itu polutannya stuck di situ kan, dia nggak pindah gitu, di Iya, stuck di kemarin 0, gitu. berapa 0,03 ya stucknya ya, seingat gue. Ya kalau nggak salah segitu juga sih Bang. Nah oke. Nah itu nggak masalah. Itu gimana? Itu menurut gua kayaknya kemarin tuh karena masalah dari open boundary. Kalau kalian bikin open boundary, itu kan harusnya seolah misalkan kalian emang bikin 0 di sini. Nih, kalau dia emang nggak terlalu kecil, itu bakal stuck konvergen di satu nilai. Nah, open boundary itu, misalkan kalian bikin open boundary di akhir sama awal. Otomatis kalau kalian ini bukan bikin formula ya, kalian nolkan semua. Ini nggak akan gue enter ya, karena bakal nge-lag. Ini di ruas yang gue tunjuk ini, AL key ini. Kalau kalian isi semua 0, itu otomatis itu namanya open boundary di mana solusinya tuh nggak akan mantul-mantul. Mantul-mantul tuh maksudnya dia nggak akan ngambil nilai. Oke, sorry, bahasanya agak rumit. Bahasa lainnya, kalau 0 otomatis konsentrasi yang dari sini nanti saat ngitung di setelahnya, ini otomatis basisnya jadi 0. Nah, maka makin lama nanti konsentrasinya seolah-olah keluar dari ruas sungai ini. Kebayang nggak? Jadi seolah-olah yang tadinya tinggi segini, dia lama-lama set keluar dari sini. Set gitu. Jadi pasti habis lama-lama. Nah, gitu. Kira-kira kalau itu masalah open boundary. Nah, kalau masalah tadi yang ditanyain, itu kalian bisa jelasin aja. Tergantung interpretasi kalian gimana ke soal. Kalau kalian tinjaunya perluas, itu nggak bisa. Itu stuck di, ternyata tetap di 0, berapa sekian ppm. Tetap masih di atas. Ya udah, nggak apa-apa, jelasin. Nah, tapi kasih ini juga, oh di ruas ini aman. Di ruas, kalau ditinjau ruas 1, ruas 2, ruas 3, itu sumnya ppm-nya berapa. Nah, itu aman, memenuhi dari standar baku mutunya. Nah, kan kita nggak tahu ya baku mutunya itu 0,01 ppm itu untuk skala ruas sungai berapa, interval sungai misalkan dari berapa ribu 0 sampai berapa ribu meter gitu kan nggak tahu. Nah makanya itu agak, gue juga masih belum tahu itu sebenarnya gimana, tapi kalian jelasin aja yang sepaham kalian dan itu dijelaskan, itu dirasionalkan lah semuanya, asal itu hasilnya masuk akal dan itu diterima gitu, nggak ngawang gitu, ada datanya kalian bicara, itu nggak masalah. Intinya kayak gitu. Terjawab nggak? Tadi siapa yang nanya? Putra ya? Iya Bang, kejauh Bang. Makasih Bang. Oke, ada lagi? Kita kalau udahan nih. Soalnya udah titipan Pak Bagus. Titipan Pak Bagus itu doang. Ada lagi nggak? Yuk ditunggu ya sampai 15.45 lah. Ditunggu. Tanya aja ya langsung. Bang mau nanya Bang. Yuk. Gimana? Kalau yang ini sih kayak yang batas awal sama batas akhir tuh biasanya kalau di soal tuh diketahui atau gimana Bang? Oh. Soalnya kan ya gitu sih. Lanjut. Gimana? Batas awal. Soalnya kan kalau nggak tahu ya. Misal Pak Bagus nyontohin kemarin tuh kalau nggak salah ada batas awalnya kan. Tapi kan kalau Bang Dery kalau nggak salah di tutor nggak ada batas awal akhirnya. Gue tuh kayak bingung kalau emang nanti konteks soalnya tuh ciri-cirinya kayak gimana gitu. Ada batas awal, batas akhir. Oke, intinya gini. Oke, bakal gue jawab ya. Ini itu ini kan bukan, ini namanya ini ya. Kalau yang di time 0 ini namanya kan initial condition ya. Nah, itu bakal dikasih tahu di soal yang pasti. Kalau enggak juga, kalian bisa pikirin gitu. Oh, saat 0 atau misalkan kasusnya di Damri kemarin, di dinding-dinding tinjauan kontrol volume kita, di kontrol volume itu di dinding-dinding ujung otomatis di situ kecepatan 0. Kalau tinjauannya di 0 sini, X kalian di 0, berarti pas di dinding itu pasti gak ada kecepatan fluida di sana. Makanya kalau di persamaan momentumnya di situ V-nya 0.
Itu kita bisa set dari sana. Terus di ujung di apa lagi ya, bahas tadi initial condition itu juga pasti ada di soal. Kalau initial condition bisa juga tersirat saat misalkan kalian dikasih tahu lah, pokoknya waktu nol belum mulai apa-apa ya udah kalian pikirin aja gitu. Oh ini nggak mungkin ada apa-apa gitu, misalkan belum ada polutan. Nah terus tiba-tiba dikasih polutan gitu, sap di berapa. Nah gitu. Terus kalau masalah boundary condition yang kemarin gue bikin video itu gue nggak mention kayak, oh gue juga sempat gue nggak lihat soalnya ya. Ternyata dia pakai boundary PPT-nya si PPT-nya atau Pak Bagus itu beliau pakai boundary condition yang ruas akhirnya itu disamain dengan ruas setelahnya atau sebelumnya. Nah kayak gini ya kan. Nah itu tergantungnya dari soal. Tapi biasanya buat masalah kayak gitu itu disamakan dengan ruas sebelumnya atau setelahnya. Atau kalau mau benar-benar dibuat open boundary, kayak yang tadi gue bilang, ini di nol kan ujung-ujung ini. Aduh, nge-lag. Sabar ya. Oke, sebelum itu menjawab dulu nggak? Gue sambil nunggu loading ini. Aman bang, menjawab. Aduh, sorry ya, ini nge-lag nih. Nah, ntar ya, gue penasaran. Kalau dibuat open boundary kayak gini, error sabar ya. Oke, sementara itu di hold dulu pertanyaan tadi, karena ini gue pengen lihat dulu hasilnya. Ada lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, bisa lihat nih, gue buat open boundary di sini. Jadi seolah-olah polutan yang udah masuk sini, nanti ke sini bakal hilang. Nanti lama-lama di sini makin kecil banget. Setelah dia nyampe pasti jauh banget. Jadi makin kecil sekali kan. Nah, atau mungkin bisa nambah kayak gini. Tapi stuck di satu nilai. Nah, dia bakal kecil lagi, makin kecil sampai pangkat 26, min 26. Jadi gitu. Tapi kalau buat set pertama yang kalian set itu bisa boundary-nya, open boundary-nya kita set sebagai sama dengan nilai sebelumnya. Begitu. Aduh, ngelag lagi. Ya udah, intinya begitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau bingung Bang, ini numeriknya gimana Bang? Rumus-rumusnya. Nah, tips-tipsnya adalah pastikan yang keluar nggak mungkin tiba-tiba Pak Bagus bahas persamaan yang lain ya. Harusnya nggak kayak gitu. Kalian nanti catat, kalian bikin Excel kayak polutan sungai, kalian bikin Excel yang Excel umumnya, yang dari tugas-tugas bisa. Ini kalian selipin persamaan-persamaan ini. Kalian selipin yang pernah gue tutorial. Kalian bisa masukin persamaan-persamaan ini buat ngecek formulanya bener apa enggak. Gitu. Buat damrek juga sama berarti kan. Kita masukin aja nih formula-formula dasar governing equation yang kita pakai adalah yang persamaan momentum, persamaan kontinuitas itu kita masukin aja. Gitu, masukin di lembar Excel, lembar kerja Excel kalian. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oh, Ilham Kantara Harja. Gimana? Suara mana kecil banget, Cok. Halo, Ilham. Coba ketik aja deh, suaranya nggak masuk. Udah, sambil nunggu Ilham, ada yang mau nanya dulu nggak? Naon ini si Iqbal nelfon. Eh, eh. Ilham jadi nanya nggak nih? Ilham Kantara Harja. Masih ngetik apa? Ayo guys, ditunggu sampai 15.50 ya. Nanti di 15 beres, misalkan udah nggak ada yang nanya lagi, bakal gue screenshot buat absen. Di terakhiran kita absen.
Oke. Ini beda maju, beda tengah, beda mundur. Nah, kalau beda maju itu dari namanya forward. Misalkan biasa kita suka pakai FTCS, forward time center space. Itu udah pernah gue jelasin juga di tutorial. Nah, itu kalau kalian lihat PPT-nya Pak Bagus ya. Bentar ya. Mana ya? Tahu langsung aja deh di ini. Nih. Beda maju numerik. Nih. Itu tuh kalian, nah gue pengen lihat ini ya. Nah ini kalau kalian punya apa ya, grafik atau fungsi beda maju, intinya kan kita pengen lihat perubahan eh, sesaat setelah dia, sesaat setelah fungsi ini tinjauan X tertentu atau T tertentu dengan kondisi awalnya di poin itu sendiri. Nah itu beda maju, intinya itu aja. Nah dibagi dengan, kan kalau kalkulus ya dx ya atau dt. Nah dibagi dengan dt aja nih spacingnya. Nah kalau beda mundur kalian lihatnya sebelumnya, tren sebelumnya atau data sebelumnya. Berarti kalau dalam kasus ini y plus 1, y i minus 1 dikurang yi dibagi dengan dx atau dt. Itu beda mundur, beda maju. Nah kalau beda tengah itu diturunin, itu kalian lihat bedanya adalah si setelahnya dan sebelumnya dibagi dengan 2 kali dx. Nah kalian lihat aja, kalian bisa lihat perubahannya. Kalau kalian punya numerik atau data itu kayak ini ya, kayak spasial itu kan berarti kalian punya bisa ambil perubahan setelahnya dan sebelumnya. Nggak kayak waktu di kondisi awal, waktu kita kalau waktu kita nggak bisa ambil setelahnya, itu nggak stabil ya kalau nggak salah, forward time, makanya kemarin digunakan itu forward time ya, nggak pakai center time. Tapi bisa aja makanya kalau kalian tanya Pak Bagus mungkin time sebelumnya itu dapat dari mana, untuk kalau gue kan nonton recordnya juga tuh, itu dapat dari mana buat kondisi awalnya. Nah jadi itu bedanya beda maju, beda mundur, sama beda tengah, intinya masalah. Gue juga nggak belajar banyak ya, cuma yang dipelajari di, kalau mau ada, tadi udah gue bilang ada di sini nih, bisa, aduh nggak bisa dipencet, nggak bisa dipencet, kocak ya. Pokoknya itu intinya itu skema numerik aja, gak usah ingat rumusnya, ingat ininya aja, forward beda maju berarti kalian lihat ya setelah sama titik yang kalian tinjau, terus beda mundur berarti sebelumnya. Kalau beda tengah itu berarti ya kita ambil langkah maju beda, terus kita selisihkan dengan langkah mundur gitu kan, terus baru kita bagi dengan spacingnya. Itu aja sih, itu skema numerik aja. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Halo, halo. Ada lagi nggak, Geos? Oh ya, nanti kalau tutor yang tambahan, yang sisanya berarti kan belum, paling metode Koleski sama crowd gitu-gitu. Nanti sama Raker ya, itu bakal berupa video mungkin. Nanti bakal diumumin lah. Itu bisa diakses juga nanti di apa, Drive. Oke, kalau udah Yang ada lagi nggak nih? izin Bang, yang metode Oh, yang lain itu masuk UAS yang Abang bilang barusan. oh yang tadi yang kayak di MATLAB itu apa gimana? Kan yang baru Abang bilang yang mau tahu sama Bang Rekar. Oh, metode out. Sorry, Doolittle itu sebelum tes ya? Sorry, lupa. Ini yang itu, yang interpolasi gitu-gitu, berarti itu tahu tes kan? Saya ingat loh. Interpolasi sama apa sih? Yang ada Euler sama Hun. Nah, itu. Iya nggak sih? Kita masuk pasar.
UTS kan kalian belajar di luar sama kan? Oh, yang itu Bang. Oke, itu masuk sih Bang. Aman Bang. Nah, yaudah itu pelajari aja. Kalian intinya buat ininya bisa buat sendiri kan udah ada tutorial itu bisa di. Nah terus buat ngecek jawabannya pasti kan nggak bisa. Kalian bisa cek sama per yang belum pasti. Terus sebenarnya atau ya boleh tapi boleh. Itu hanya pembantu ini karena kalian yang dilihat nanti situ kerjaannya ini buat metodenya gitu. Itu cuma buat ngecek jawabannya sesuai apa enggak. Itu yang gua share bisa di ya. Itu sampai gua buat hari itu juga nggak pakai karena cuma bagus paling pas paling di akan oke ada lagi nggak? Ada lagi guys? Oke mungkin nggak ada ya. Ada gue mau screenshot dulu ya, kita screenshot dulu yang hadir. Oke terus ini oke mungkin kalau udah nggak ada yang nanya ya udah terakhir deh, ada yang nanya nggak? Halo halo, kalau aman react aman atau ngomong aman. Nah Sandi sok ngomong, sok Resen Ilham Resen semua, yuk tanya. Pencet bang, kepencet. Oh kepencet buci ya. Yaudah oke aman ya. Yaudah ntar recordnya gue share di drive atau di playlist yang biasa nanti kalau mau ditonton ulang ya udah. Oke terima kasih yang udah hadir, udah gue absen, semangat UASnya ya. Ntar kabarin aja kalau ada yang nanya-nanya. Bye bye guys, semangat. Nuhun bang. Yuk sama-sama. Thank you. Yuk sama-sama.